Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Islam atau PAI bersama dengan Ustazah Eis. Nah, adapun sebelum pembelajaran dimulai, kita bisa berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah kita sudah memasuki tema 4 yaitu kewajiban dan hakku, dengan subtema 3 yaitu kewajiban dan hak bertetangga. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada bapak, kepada ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Nah, adapun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Adapun hak bertetangga itu, yang pertama, apabila berjumpa diberi salam atau apabila ia memberi salam, maka wajib untuk menjawabnya. Yang kedua, apabila sakit, kemudian wajib untuk menjenguknya. Apabila bersin, disambut dengan membaca yarhamukallah untuk laki-laki dan yarhamukillah untuk perempuan, yang artinya semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Yang keempat, apabila meninggal, maka hak jenazah itu harus diurus sampai dengan penguburannya. Yang kelima, apabila meminta nasihat atau berbuat salah, ia dinasihati dan dicegah dari perbuatan mungkar dan lain-lain. Adapun kewajiban kita sebagai tetangga, yang pertama yaitu bersikap ramah, berbagi makanan, berkunjung seperlunya, memelihara nama baik tetangga, kemudian berkata yang baik, saling memaafkan, saling tolong-menolong, dan lain-lain. Nah, untuk pembahasan pekan ini yaitu ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf mempunyai adik kandung yang bernama Binyamin dan 10 saudara yang berbeda dengan ibu, yaitu kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ditinggalkan oleh ibunya yang bernama Rahel ketika ia berusia 2 tahun. Nabi Yusuf sangat dekat dengan ayahnya sehingga menimbulkan rasa cemburu kepada saudara-saudara yang lain. Kemudian suatu hari Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Nah, di dalam mimpinya yaitu dia melihat ada 11 bintang, ada 1 bulan dan 1 matahari tertunduk kepadanya. Sehingga dia menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Nah, karena mimpi tersebut, ayahnya khawatir dengan keadaan Yusuf saat ini, sehingga ayahnya memerintahkan Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi tersebut dan berhati-hati. Kemudian Nabi Yusuf, karena kakak-kakaknya sangat memiliki sifat iri dengki, akhirnya dia berniat untuk mencelakai Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf diajak pergi bermain untuk dicelakai. Nah, dalam kisah ini kakak-kakaknya itu membawa Nabi Yusuf untuk bermain di hutan. Mereka merencanakan untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur, dan untuk mengelabui sang ayah, mereka merobek pakaian Nabi Yusuf dan diberi darah serigala dengan alasan Nabi Yusuf sudah meninggal karena dimakan oleh serigala. Padahal Nabi Yusufnya dimasukkan ke dalam sumur. Nah, kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbangannya, Nabi Yusuf berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Kemudian Nabi Yusuf dibawa oleh saudagar itu untuk dijual. Sesampainya di pasar, Nabi Yusuf dijual dan dibeli oleh pengusaha di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya yang bernama Zulaikha agar memperlakukan Yusuf dengan baik, walaupun waktu berjalan terus lambat laun, Nabi Yusuf menjadi pemuda yang sangat tampan dan sangat cerdas. Nah, kemudian suatu ketika raja di negeri itu bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkal gandum yang kering. Sang raja segera mengumpulkan para penafsir mimpi di negeri itu. Namun, tidak seorang pun yang mampu menjelaskan mimpi tersebut. Kemudian, Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan mimpi raja tersebut, dan tafsirannya yaitu, hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit, masa kekeringan, dan masa di sana banyak orang yang kelaparan. Nah, karena penafsiran mimpi tersebut, kemudian Nabi Yusuf itu diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatannya sebagai yang mengelola perekonomian di negeri itu. Nah, karena kekeringan tersebut, sehingga dari negeri-negeri lain meminta makanan untuk persediaan makanan yang ada di negeri lain. Nah, suatu ketika saudara-saudara Yusuf itu meminta makanan kepadanya, dan akhirnya mereka dapat bersatu kembali. Nah, adapun untuk proyek teman-teman yaitu menceritakan kembali kisah Nabi Yusuf dalam bentuk video. Kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.